Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh, ya. Nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Kok bisa ada orang yang bilang, hey koruptor, kalau lu balikin duitnya mungkin kita maafkan. Kok bisa ngomong kayak gitu di saat rakyatnya tahu betapa buruknya dampak korupsi? Kok bisa presidennya bisa bilang, kalau perlu kita kasih cara untuk bisa ngembalikinnya diam-diam biar nggak ketahuan? Kok bisa presiden paling tinggi kok bisa ngomongnya kayak gitu? Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Hai teman-teman, salam sehat dan ketemu kembali. Kali ini kita mau membahas dari pernyataan Kejaksaan Agung, yaitu yang mengatakan bahwa Erick Thohir tak ada keterlibatannya sama sekali dengan kasus yang begitu besar korupsi di Pertamina. Kenapa ya? Kenapa langsung ada pernyataan itu dari Kejaksaan Agung? Sementara kasus ini kan masih dalam tahap pemeriksaan, belum ada finalnya. Belum ada pengadilan yang menentukan bahwa Erick Thohir itu tidak berbuat kesalahan atau tidak terkait kesalahannya dengan orang-orang yang melakukan korupsi di Pertamina yang sudah ditangkap oleh Kejagung. Bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman, kenapa harus ada duluan pernyataan daripada Kejagung sementara kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan? Kalau saya melihat bahwa kemarin sebelum pemeriksaan dan penangkapannya banyak, tapi itu sudah viral seluruh Indonesia, sudah beritanya kemana-mana bahwa memang korupsi di Pertamina itu yang ribuan miliaran semenjak 2018. Erick Thohir kan langsung pergi menemui daripada Kejaksaan Agung. Langsung cepat-cepat dia pergi dan dia bertemu dan rapat di Kejaksaan Agung. Makanya di dalam video saya yang dulu sudah pernah saya katakan bahwa kenapa Erick Thohir cepat-cepat pergi menemui Kejagung. Ada apa? Kok tiba-tiba itu pun perginya pun malam hari gitu loh. Kayak ada darurat negara seperti macam zaman perang atau gimana gitu ya. Sampai malam-malam dia melakukan meeting darurat dengan Kejaksaan Agung. Ya artinya meeting bertemu bukan meeting terbuka gitu. Bertemu diam-diam lah kira-kira begitulah. Tapi ada yang nyorotin gitu. Jadi maksud saya Kejaksaan Agung ini kenapa ya menjadi melempem begini? Jadi kalau memang nggak bisa diharap lagi penegak hukum, mau KPK, mau Kejaksaan Agung, apalagi polisi,
ya sudahlah, negara ini biar aja lah hancur sekalian kalau begini. Nggak ada lagi mau diharap. Karena apa? Semua itu yang korupsi di atas itu, yang korupsi ribuan triliun, yang triliun-triliunan itu korupsi itu, bukan orang kecil itu Pak. Bukan orang-orang kecil dan bukan orang-orang sembarangan. Mereka itu memang orang-orang yang di atas juga, orang-orang besar juga, yang berkaitan dengan pengusaha. Pengusaha itu berkaitan kepada pemerintah. Kenapa berkaitan pengusaha dengan pemerintah? Karena apa? Dana-dana dia dulu waktu kampanye itu dipakai banyak. Jadi mereka terpaksa mengembalikan itu dengan korupsi. Jadi akan susah memang diusut. Sudah punya jaringan semua, tali menali semua ini permainan ini. Karena memang awalnya itu pun mereka berpikir tuh kenapa orang itu mau menyumbangkan dana misalnya sampai triliunan gitu kepada misalnya kampanye pemerintah, sebutlah misalnya katakanlah pemerintah ataupun presiden ya, mereka mau menyumbangkan dana besar-besaran itu dengan catatan kalau menang ada imbalannya ya dikasih kedudukan dan posisi yang empuk di pemerintahan. Contohnya sebagai dirut di salah satu daripada BUMN atau kementerian ini atau kementerian ini, itu balas budinya. Jadi mereka ini tidak akan mampu, presiden tidak akan sanggup dia untuk artinya memeriksa dan menenggor bagaimana seperti apa pekerjaannya, apakah benar atau ada korupsi atau gimana. Tidak akan sanggup presiden, tidak akan sanggup pemerintah untuk menegornya itu. Kenapa? Karena dia sadar dia menang pun gara-gara dia kok. Dia menang pun gara-gara dana dia kok yang dipakai. Jadi saya berpikir kalau sudah begini ya udahlah. Jaksa Agung kalau sudah menyerah saja. Lepaskan aja sekalian itu semua. Udah sekalian aja, nanti misalnya masyarakat yang menghakimi atau hakim apa yang dibuat masyarakat sendiri nanti yang membuat daripada hukuman kepada yang koruptor itu aja rasa. Kalau ini sudah putus asa kita misalnya melihat daripada perilaku penegak hukum ini sudah begini nih, udah seolah-olah kayak Erick Thohir dibilang nggak terlibat gitu. Bagaimana caranya nggak terlibat Erick Thohir sementara dia pimpinan tertinggi, dia yang mengetahui, dia yang bisa melihat dari atas ke bawah gitu loh. Bagaimana caranya dia? Jadi apa kinerja Erick Thohir selama ini kalau dia nggak tahu? Tidak akan mungkin tidak tahu. Makanya di negara ini, apalagi negara ini selalu memberikan kepada satu orang itu rangkap jabatan gitu loh. Rangkap jabatan itu paling sering di negara ini satu orang. Kayaknya macam Indonesia nggak ada orang lagi gitu. Nggak ada orang lagi. Kayaknya udah krisis manusia di Indonesia ini. Makanya sering ada yang 2, ada yang 3 gitu. Ini misalnya si A ini sebagai pimpinan ini, sebagai pimpinan ini, itu cuma hanya dipegang satu orang aja. Jadi itulah makanya aku bilang inilah faktor-faktor yang termakan budi tadi. Faktor-faktor yang termakan budi seperti ini. Jadi presiden itu ya tinggal nunjuk aja dia. Nanti kalau saya menang saya buat kamu sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Ya seorang orang kaya konglomerat misalnya kayak macam Erick Thohir yang puluhan triliun dia punya duit, ya gampang aja dia mengucurkan 2-3 triliun untuk misalnya biaya kampanye begitu kan. Yang penting nanti ya dianggap aja lah main judi gitu. Tapi kalau memang dia betul-betul berhasil, dia naik ataupun menang, ya sudah, mungkin 10 kali lipat atau 20 kali lipat dari situ pun bisa diambil dia. Jadi memang udah susah kalau pejabat ataupun pengusaha kalau misalnya memang berkaitan dengan pemerintah dia, kalau ada kaitannya begitu dengan pemerintah, pasti penegak hukum tidak akan sanggup dan tidak akan berani untuk menindak
dan memanggil dia untuk keterangan apa saja pun tidak akan sanggup dia. Karena apa? Kode-kode semua penangkapan ini bukan dari Jaksa Agung sendiri, bukan. Itu dari Presiden sendiri kode-kodenya. Ini tangkap, ini tangkap, ini tangkap, tapi yang ini jangan. Kira-kira seperti itu. Itu cuma hanya pesan-pesan aja itu. Kalau betul-betul dia menegakkan hukum, ini Prabowo pun saya sudah makin ragu ini dengan penegakan hukum dia. Saya ragu sama sekali, diragukan ini Prabowo ini kalau seperti ini bentuknya. Sampai sekarang semua mandek aja, semua cuma ditangkap-tangkap aja, nggak ngerti kita sampai di mana dia punya ini. Mandek semua, tidak kelanjutannya gitu. Bagaimana ini hukum di Indonesia kalau seperti ini? Bagaimana nih tindakan-tindakan korupsi bisa habis di Indonesia, menindak korupsi sampai habis di Indonesia ini bagaimana? Gak usah habis, 10-20% aja habis. Gak akan bakalan bisa ini. Ini masih di dalam Pertamina loh. Belum lagi BUMN lain, banyak lagi BUMN yang lain. Masih banyak sarang koruptor di sana. Belum lagi di PLN, belum lagi di Telkom. Belum lagi di PTP, belum lagi di bagian tambang. Belum lagi di bagian SDP. Masih banyak lagi, belum lagi di perkeretaapian, belum lagi di pokoknya transport, masih banyak, belum lagi di Garuda. Ini masih banyak yang korupsi di Indonesia ini sebenarnya kalau memang betul-betul dibersihkan, disapu. Ini kok malah bikin heboh seluruh dunia ini. Mungkin ya dunia sudah heboh lah. Jadi nggak ada ribuan triliun korupsi di dunia. Orang Cina pun korupsi pun tidak ada ribuan triliun korupsinya di Cina sana. Jadi ini yang paling koruptor di Indonesia yang paling banyak biaya dan paling banyak anggaran yang disedoknya dari hasil perkorupsian. Jadi itulah kalau aku bilang saya sudah kurang percayalah dengan penegakan hukum ini. Karena apa? Apalagi Kejaksaan Agung ini sudah dijumpa Erick Thohir kemarin 4 hari yang lalu. Dia mungkin ya biasalah lobi sana lobi sini. Ya siapa tahu dia dikasih 2 karung kan. Jantarnya 2 karung atau gimana. Yang penting jangan libatkan nama saya begitu. Ya siapa yang tahu. Ya mungkin saja itu terjadi. Kenapa bisa sampai mampu dan sanggup dia mengatakan bahwa Erick Thohir tidak ada terlibat dengan kasus ini. Seharusnya ya Erick Thohir dulu yang diperiksa. Erick Thohir dulu sebenarnya yang betul-betul dicurigai. Karena dia pimpinan tertinggi. Ya kan sekarang kan kalau anak buah melakukan kesalahan berarti kan anggotanya mengetahui, pimpinannya mengetahui. Pimpinannya yang duluan tahu. Bukan anggotanya semena-mena berbuat itu tanpa sepengetahuan pimpinan. Tidak akan mungkin terjadi. Kalaupun diambil itu paling receh. Kalaupun tanpa sepengetahuan pimpinan paling receh. Tapi kalau sudah keras kakap begini ya nggak mungkin, tak mungkin. Itulah. Makanya ya udah sangat-sangat miris juga lah penegakan hukum di negara ini. Gampang kali dia mengeluarkan kata-kata dengan mengundang pers gitu bahwa seseorang itu tidak bersalah, seseorang itu tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus ini gitu. Jadi makanya sudah kurang yakin lah bahwa korupsi ataupun koruptor di Pertamina ini akan dituntaskan segera, akan diselesaikan. Jadi karena memang sudah banyak kaitannya ini. Kalau dibongkar si Erick Thohir pasti yang lain pun terbongkar. Pokoknya banyak jaringan yang lain pun terbongkar. Artinya yang terbongkar ini bukan orang-orang sembarangan juga. Ada juga orang yang di pemerintahan sekarang ini lagi duduk, lagi santai, lagi lagi bernaung di pemerintahan gitu loh. Jadi memang ya banding dibiarkan aja seperti itu. Ya udahlah, kita antar aja lah. Entah berapa karung ke gedung bundar sana. Kira-kira begitulah. Kalau menurut kalian guys gimana? Kalau menurut teman-teman, apakah teman-teman masih yakin dan percaya bahwa memang korupsi-korupsi di Indonesia ataupun korupsi-korupsi yang menggerogoti uang negara ini seperti di perusahaan-perusahaan
ataupun di pemerintahan-pemerintahan, apakah teman-teman masih yakin dengan penegakan hukum bahwa perkorupsian di negara ini akan dihabisin ataupun akan dipotong semua dalam pemerintahan Prabowo? Kalau memang kawan-kawan masih yakin, kawan-kawan kurang yakin, tolong dijawab ya guys. Oke guys.